satu dalam akidah jangan ada musyrik, jangan ada munafik, jangan ada fasik. Dalam ibadah jangan ada bid'ah, jangan ada pelanggaran-pelanggaran. Menambah bukan berarti lebih baik, berkurang itu juga tidak baik. Membuat sendiri walaupun perasaan mah gitu ya, kata perasaan, apa salahnya sih saya melakukan ini? Seperti zaman sahabat Ibnu Mas'ud pernah, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud yang pernah menegur seseorang yang sholat sunat sesudah sholat subuh dengan kemauannya sendiri. Kemudian Ibnu Mas'ud menegurnya, kenapa anda sholat sunat sesudah subuh? Bukankah Rasulullah melarangnya? La sholat ba'da sholat subhi hatta tatlu'al syamsu. Tidak ada sholat sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. Kata orang tersebut, apakah salah orang yang melakukan sholat? Apakah salah orang yang melaksanakan sholat? Siapa yang dirugikan dengan sholat saya? Itu pertanyaan sahabat itu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, bukan salah sholatnya, tetapi bertentangan dengan aturan, itulah yang menjadikan kau masuk neraka. Jadi bukan sholatnya yang salah, tetapi membuat aturan sendiri, tidak takhlisul amal, tidak tasbihatul amal, tidak membersihkan, memurnikan amal. Sudah dilarang, kemudian melakukan yang baik, tapi salah. Kemudian yang ketiganya sekarang, setan tak akan mampu menggoda. Sebelum itu kita tampilkan dulu ringkasan tentang ikhlas itu ya. Keikhlasan itu bermuara dari pengabdian kita ya. Pengabdian kita itu ada yang mahdoh, artinya beribadah kepada Allah secara langsung, ada yang ghair mahdoh, ada yang tidak beribadah langsung kepada Allah tapi hakikatnya beribadah kepada Allah, seperti kita sedekah kepada fakir miskin, pelaksanaannya kepada fakir miskin tapi hatinya kepada Allah, itu ghair mahdoh. Jadi dalam ibadah itu adalah pengabdian itu ada yang mahdoh, yang langsung kepada Allah, ada yang ghair mahdoh. Kemudian ikhlas, ikhlas itu yang barusan kita bahas adalah ikhlas adalah bersih hati, bersih amal dari pencemaran. Bukan bersih hati, bersih amal dari pemaksaan, tapi dari pencemaran. Artinya dari yang tidak diatur, tidak sesuai dengan aturan, itu bersihnya. Nah, dalam beramal baik hati ataupun dengan amal itu ada yang terpaksa sah, terpaksa amal tapi bersih walaupun terpaksa sah, atau biasa disebut terpaksa tidak, bahagia juga tidak, sebenarnya mah ini untuk ini tapi dah bioslah buat kepentingan sedekah supaya jadi amal jariah saya, itu kan terpaksa tidak, tong juga tidak. Apalagi kalau yang ketiganya sudah bersih hati, merasa bahagia, itu yang paling baik. Tapi jangan menganggap bahwa yang terpaksa itu bukan ikhlas, karena kebanyakan amal kita adalah yang terpaksa. Nah, dari amal-amal yang kita lakukan itu harus disertai dengan mahabbah, ada rasa cinta kepada Allah. Wujud mahabbah itu tergambar dalam surat Al-Ikhlas, yaitu pertama, qul huwallahu ahad, yakin bahwa Allah yang Maha Esa. Jadi kita ketika beribadah, ketika sholat, ketika berakidah, beribadah, bermuamalah, awali dengan Allah, Allahu Akbar, Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak kecewa kepada sama. Yang kedua, Allahu Somad, semuanya tergantung kepada Allah. Ketika kita sedekah, jangan merasa bahwa aku lamun disedekahkeun ieu saya akan sengsara. Nah, itu jangan ada itu. Allah yang akan menolong kita. Allahu Somad, Allah tempat kita bergantung. Yang ketiganya, lam yalid wa lam yulad, yakini bahwa Allah itu tidak berkeluarga. Allah itu sangat mandiri, sangat berkuasa, sangat segala-galanya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini kunci-kunci al-ikhlas gitu. Sampai dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada saingan. Sehebat-hebatnya manusia menekan kita, maka Allah akan lebih hebat daripada manusia yang menekan kita itu.
itu keyakinan itu munculkan dalam keikhlasan kita. Makanya surat itu disebut surat Al-Ikhlas. Satu-satunya ayat surat Al-Quran yang tidak disebutkan kata-kata yang ada di dalamnya itu adalah surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas itu. Qul itu. Coba, tidak ada kata-kata Al-Ikhlas. Al-Fatihah jelas-jelas ada hubungan dengan Fatihah. Kemudian surat Al-Baqarah memang ada Al-Baqarah di dalamnya, ada kata-kata Al-Baqarah. Al-Imran ada Al-Imrannya. Tapi Al-Ikhlas tidak ada Al-Ikhlas. Memang Al-Fatihah tidak ya, tidak ada kata Al-Fatihah di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah setan tak akan mampu menggoda hamba yang ikhlas. Salah satunya ada di dalam surat Al-Hijr dan surat surat Sad. Dalam surat As-Saffat bahkan banyak kata-kata mukhlasin ini. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Dia berkata, iblis ini yang dimaksud. Iblis berkata bahula dulu ketika negosiasi dengan Allah, Rabbi ya Tuhanku bima aghwaytani, oleh sebab karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, la uzayyinanna lahum, aku akan hiasi mereka, manusia, anak Adam dan cucunya. Aku akan hiasi. Hiasi itu yang jelek menjadi bagus, yang bagus menjadi jelek. Ini di sini juga diartikan bahwa aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat. La uzayyinanna, perbuatan maksiat yang dianggap jelek, bahkan perbuatan yang baik pun dihias supaya jadi maksiat gitu. Diusahakan masalah pakaian kerudung, pakaian yang lainnya gitu. Kadang-kadang jadi dihiasi oleh setan. Ketika kita beribadah, bersedekah, maka dihiasi oleh setan dengan ria, dengan sombong, sum'ah, takabur gitu. Hias. Fil ardi, di muka bumi ini, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu di antara mereka yang ikhlas. Tidak bisa saya mengganggunya, tidak bisa menghiasinya mereka. Jadi ikhlas ini benar-benar tameng gitu ya, perisai untuk melawan gangguan setan yang menjadi musuh kita, yang benar-benar musuh. Jadi penting sekali meluruskan tentang makna ikhlas. Yang kedua, di dalam surat Sad, surat 38 ayat 82-83, qala, sama ini juga kalimat iblis, fa bi izzatika, demi kekuasaan Engkau ya Allah, la ughwiyannahum, aku pasti akan menyesatkan mereka, ajma'in, semuanya, semua pasti akan disesatkan oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dengan demikian begitu penting kita memaknai, mengaplikasikan makna ikhlas dengan sesungguhnya, terutama masalah yang hubungannya dengan terpaksa dan tidak terpaksa. Ini yang sudah terlalu terlalu populer di masyarakat kita, bahwa ikhlas itu jangan terpaksa. Jadi sadarilah bahwa yang terpaksa pun ada yang disebut ikhlas. Karena dengan memaknai ikhlas dengan tidak terpaksa nanti akan mengurangi, bertentangan dengan makna ikhlas sendiri, dan mengurangi nilai ibadah kita. Ada saya nggak ikhlas tangan ukur sholat lohor yang maghrib bisa subuh dan asar, saya tidak ikhlas, jadi tidak melaksanakan. Nah, ini akibatnya bisa jadi salah paham, jadi salah praktek. Ini yang berbahayanya. Itu sebabnya kita kembali bahwa mengaplikasikan makna ikhlas itu perlu diaplikasikan dengan yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan makalah ini yang hanya selembar ini bisa membimbing kita, menuntut kita kepada jalan yang benar, keikhlasan, memaknai keikhlasan yang benar walaupun hanya sepercik saja gitu ya. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan-ikhwan sekalian yang alhamdulillah sudah bergabung dalam
pengajian ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita tidak sedikit demi sedikit bisa melepaskan pencemaran-pencemaran dalam ibadah kita, dalam melaksanakan agama kita yang terdiri daripada ibadah, muamalah dan akidah.